Selamat sore. Saya ke Pak Kasat Reskrim terlebih dahulu. Kita akan bahas soal CCTV dulu, Pak Kasat Reskrim, karena ini jadi salah satu petunjuk untuk mengungkap kasus ini, betul ya Pak Raffles ya? Iya, betul sekali Mbak. Betul ada lebih dari 100 CCTV yang dibuka dan juga diamati oleh polisi? Kalau jumlah keseluruhan mungkin 100 lebih, tapi yang bisa kita gunakan untuk bukti itu sekitar 79 CCTV. Tampaknya agak, kami masih mencoba memperbaiki sambungan komunikasi. Kami akan melihat dulu, memperlihatkan kepada Anda ini adalah CCTV yang digunakan pihak kepolisian untuk mengungkap para pelaku perampokan emas 6,8 kg jumlahnya. Anda melihat yang diberi lingkaran merah adalah para tersangka yang mulai memasuki area pasar dan juga menuju ke toko emas, dan juga ada CCTV yang menunjukkan setelah mereka melakukan perampokan ini. Pak Kasat Reskrim, saya sapa kembali. Nah, halo. Ya, sudah jelas sekarang suaranya. Pak Raffles, boleh tolong jelaskan kepada kami. Ini ada beberapa CCTV yang kami tampilkan. Ada mulai pelaku masuk ke area pasar. Apakah mereka ini sudah mengamati terlebih dahulu target sebelum melakukan perampokan ini? Satu hari sebelumnya itu 3 pelaku datang ke Pasar Simpang Limun untuk menentukan target. Jadi mereka selama sekitar 2 minggu persiapan itu mereka belum menentukan target toko emas mana di Pasar Simpang Limun yang akan mereka rampok. Oke. Jadi mereka memang mengamati dulu sampai akhirnya merampok lokasi ini pada hari berikutnya, begitu ya Pak ya? Betul. Mereka ini boleh tolong ceritakan Pak, bagaimana kalau dari kronologi yang polisi dapatkan, mereka sampai akhirnya merampok toko emas ini dan meraup 6,8 kg emas dari sana? Jadi satu tersangka atas nama Hendrik yang kemarin jenazahnya dipulangkan ke keluarganya, itulah yang awalnya memiliki ide, gagasan, rencana untuk melakukan perampokan toko emas di Pasar Simpang Limun. Kemudian dia melakukan perekrutan dengan menggunakan kawannya, yaitu Saudara Dian. Saudara Dian inilah yang kemudian merekrut tiga pelaku lain. Kemudian mereka mempersiapkan diri, berlatih fisik, lari-lari dan sebagainya. Kemudian dibagilah senjata api yang laras pendek diberikan kepada Saudara Paul. Kemudian Saudara Paul pun juga diajarkan bagaimana cara menggunakannya. Kemudian itulah tanggal 25 Agustus, 1 hari sebelum kejadian, 3 pelaku yang sudah direkrut ini disuruh oleh Hendrik untuk mencari target dari beberapa toko emas yang ada di Pasar Simpang Limun, yang mana yang lebih cocok untuk dijadikan target. Sehingga dipilihlah 2 toko emas yang posisinya dekat dengan pintu keluar, sehingga nantinya setelah melakukan aksi perampokan mereka dapat dengan mudah keluar dari kawasan Pasar Simpang Limun. Kurang lebih begitulah. Pak Kasat Reskrim, berapa lama mereka melakukan perampokan? Apa betul hanya 5 menit saja mereka merampok toko emas itu? Dari rekaman CCTV kita pastikan mereka 8 menit saja. Dari mereka parkir sampai lari lagi. Oke, jadi 8 menit itu dari mulai masuk ke area pasar sampai keluar lagi 8 menit totalnya. Saya akan tanyakan ini ke Bung Sebelum Paul. masuk. Baik, hanya 8 menit waktunya sampai selesai melakukan tindakan itu, Bung Paul. Berapa lama persiapannya? Ini sudah direncanakan dengan matangkah? Kami masih menunggu sambungan suaranya. Bung Paul, bisa mendengar suara saya? Ya, bisa Mbak. Baik, tampaknya bisa mendengar suara saya, tapi
Maaf, kami belum bisa mendengar balik suaranya Bung Paul, kita akan perbaiki. Saya ke Pak Kasat Reskrim kalau begitu. Pak Kasat Reskrim, jadi dalam waktu yang sangat singkat ini artinya apakah mereka, kelompok ini sudah merencanakannya dengan matang? Pak Kasat Reskrim, bisa mendengar suara saya? Ya, bagaimana? Ya, artinya mereka sudah merencanakan ini dengan sangat matang ya, karena waktu totalnya hanya 8 menit saja. Betul. Mereka sampai mengukur tinggi dari etalase toko emas. Oke. Kemudian mereka mencoba berlatih meloncatinya. Oke. Nah, berapa lama ini persiapannya? Saya tanya lagi ke Bung P. Sekarang sudah bisa mendengar suara saya, boleh dicek suaranya? Bisa Mbak, bisa. Sudah bisa mendengar suara saya ya? Sudah menjawab, tapi kami belum bisa mendengar balik. Begini Pak Kasat Reskrim. Jadi kalau dari kami lihat di CCTV dan juga keterangan kepolisian, mereka ini membawa senjata api ya. Di CCTV juga terlihat begitu ya Pak ya? Ya. Betul, betul. Mereka ini tergabung dalam kelompok apa? Artinya sampai membawa senjata api, apakah mungkin juga terkait dengan jaringan teroris atau seperti apa? Kami dalam penyelidikan kami juga dibantu oleh rekan-rekan Densus karena awalnya ada kecurigaan keterkaitan dari teroris. Namun setelah fakta-fakta penyidikan ternyata negatif dari teroris. Jadi si saudara Hendrik inilah yang sudah berpengalaman. Jadi dia merampok dari tahun 2012. Sudah ada kurang lebih 8 kali perampokan. Di situ dia kemudian semakin mahir dan akhirnya bisa merekrut dan melatih penjahat-penjahat baru. Begitu, Mbak. Jadi sejak 2012, saya akan tanya lebih dalam lagi soal ini ke Pak Kasat Reskrim, juga ke Bung P. Usai jeda di Kompas Petang, kami segera kembali. Saya ke Bung Paul dulu. Jadi tadi kata Pak Kasat Reskrim, waktunya 8 menit saja untuk melakukan aksi ini secara total. Berapa lama direncanakannya? Sudah direncanakan dengan matangkah berarti ya? Sudah Mbak. Ya. Berapa lama itu direncanakannya? Ya awalnya saya itu direncanakan cuma 1 hari aja Mbak. Oh, hanya 1 hari? Iya Mbak. Awalnya bagaimana merencanakan sampai akan merampok 6,8 kg emas begitu? Ya awalnya saya diajak bergabung bersama teman saya bernama Hendrik Tampu Bolon. Saya diajak untuk melakukan aksi perampokan toko emas Simpang Limun. Oke. Sempat ada berlatih terlebih dahulu begitu, karena kan harus mengenal situasi, betul ya, Bung Paul ya? Iya Mbak, ya. Kami udah beberapa kali diajak Hendrik Tampu Bolon untuk ketemu dan untuk melatih. Makanya kami melakukan aksi perampokan toko emas Simpang Limun. Oke, sudah berapa lama memang kenal dengan Hendrik Tampu Bolon ini dan bergabung di kelompok ini? Ya, kalau perkenalannya Mbak, ya saya kurang lebih paling ada cuma 1 bulan berkenalan dengan Hendrik Tampu Bolon. Dan melakukan aksi perampokan emas ini cuma baru pertama kali ini. Oke, jadi ini pertama kali merampok dengan jumlah sebanyak ini ya. Ini kan 6,8 kg emas, sangat banyak sekali, waktunya singkat ya Bung Paul. Bagaimana cara membawanya dengan waktu singkat, dengan jumlah kelompok juga yang tidak banyak kalau kita lihat jumlahnya, untuk membawa sebanyak ini? Kami pada saat melakukan aksi perampokan, kami berjumlah 4 orang. Dan kami disuruh dengan Hendrik Tampu Bolon masing-masing memakai tas ransel. Dan suatu kami melakukan aksi perampokan, seluruhnya kami mengambil emas tersebut. Oke, jadi dibawa dengan ransel di masing-masing. Nah, dan saat melakukan perampokan juga Bung Paul dan kelompok ini membawa senjata api, betul ya? Dapatnya dari mana ini? Dari Hendrik Tampu Bolon, Mbak. Oke. Dibagikan saat akan merencanakan perampokan ini, atau sudah sejak
awal bergabung dengan kelompok ini memang sudah dibekali masing-masing senjata api? Tidak, Hendrik Tampu Bolon, suatu kami mau melakukan aksi perampokan itu, Hendrik Tampu Bolon pada saat itu memberikan senjata api jenis pistol kepada saya. Oke. Kami di situ yang memegang senjata api cuma ada berdua, Hendrik Tampu Bolon dan dengan saya. Oke. Jadi berdua yang memegang senjata api itu ya. 6,8 kg emas sudah direncanakan dari sehari sebelumnya dan sudah dilatih di kelompok ini. Memangnya buat apa? Akan direncanakan untuk apa emas sebanyak ini, Bung Paul? Ya direncanakan Hendrik Tampu Bolon emas itu ya dijual lah. Setelah itu duitnya akan dibagi rata. Oke. Tadi sudah dijelaskan oleh Bung Paul bagaimana kelompok ini bekerja untuk merencanakan ini ya, Pak Kasat Reskrim. Sudah diketahuikah pemasok senjatanya dari mana? Ya, untuk senjatanya itu dipersenjatai oleh. Oke, Bung Paul, saya tanya ke Pak Kasat Reskrim ya, silakan. Oke, dari Hendrik Tampu Bolon itu sudah dijelaskan Pak Kasat Reskrim, apakah sudah diketahui dari mana dia mendapatkan sumbernya? Dia beli dari seseorang inisial K di Aceh. Tahun 2012 dia beli senjata yang laras pendek jenis pistol seharga 8 juta. Kemudian tahun 2016 dia juga beli lagi di orang yang sama seharga 6 juta. Kemudian yang terakhir tahun lalu 2020 dia beli lagi yang laras panjang jenis Winchester itu seharga 20 juta. Nah, ini inisial K juga sedang kita cari, koordinasi juga dengan Sat Intel, Direktorat Intel, juga Polda Aceh. Oke, jadi ini masuknya pengembangan penyidikan begitu ya? Betul. Selama ini mereka bersembunyi di mana, Pak Kasat Reskrim, kalau menurut hasil penyidikan pihak kepolisian? Saat ini biasanya mereka berkonsolidasi di rumah seorang perempuan, namanya inisial D lah, ya, karena statusnya masih saksi. Jadi kalau bisa saya bilang 3 orang ini adalah orang rekrutan, sehingga semuanya itu perencanaan itu dilakukan oleh Hendrik Tampu Bolon. Oke, jadi otak pelakunya memang Hendrik Tampu Bolon ini ya, Pak Kasat Reskrim ya, yang merencanakan semuanya sejak awal mengumpulkan kelompok ini. Bung Paul, setelah merampok toko emas ini, apakah masing-masing anggota kelompok ini sempat menikmati hasilnya, sempat dijualkah, diberikan misalnya ke keluarga atau seperti apa? Bung Paul? Tampaknya hilang lagi suaranya. Coba lagi Bung Paul, boleh? Ya. Ya, setelah Hasil rampokan itu kami kumpulkan ke dalam satu tas karena disuruh oleh Hendrik Tampu Bolon. Setelah itu dia membagikan uang 4 juta kepada kami, 4 juta per orang. Dan hasil emas rampokan itu dibilangnya ya dijualnya dan hasilnya akan dibagi rata oleh Hendrik Tampu Bolon. Oke. Emasnya ditaruh di mana setelah dirampok dari pasar itu? Kami satukan ke dalam satu tas. Lalu kata Hendrik Tampu Bolon kepada kami, kalian harus tetap percaya kepada saya. Kalau emas ini ya akan saya jual dan setelah itu ya hasilnya baru kita bagi rata. Begitu Mbak. Oh, jadi yang menyimpan emas itu Hendrik Tampu Bolon dan tidak diketahui di mana disimpannya begitu oleh anggota kelompok lain? Dia tidak mengetahui di mana disimpannya Mbak. Nah, dia tidak memberitahu. Oke. Bung Paul selama ini bersembunyi di mana bersama dengan kawan-kawan? Karena kan sudah terbentuk kelompok ini kalau yang Bung Paul ikuti sejak bulan kemarin ya. Selama ini untuk bersembunyi dari umum di mana biasanya?
Saya tidak bersembunyi kemana-mana, Mbak. Saya di rumah aja. Oke. Tetapi teman saya ada yang langsung pergi ke Riau dan ke Aceh. Oh, sempat ke Riau, ke Aceh ya untuk bersembunyi, terutama dari pihak kepolisian. Iya, Mbak. Saya ke Pak Kasat Reskrim. HT ini kan ditembak mati oleh polisi. Perlawanan seperti apa yang dilakukan oleh otak pelaku ini? Ya, jadi kita juga mau memastikan apakah ada keterlibatan orang lain atau ada emas yang sempat disisihkan oleh para pelaku ini. Jadi kita lakukanlah prarekonstruksi untuk memastikan bagaimana sih jalannya mereka melarikan diri, bagaimana proses mereka memindahkan emas itu dari satu tas ke tas yang lain, sampai akhirnya dibawa sama HT pergi ke daerah Kabupaten Dairi. Nah, disitulah pada saat di titik mereka berpisah, 3 pelaku dengan HT, di situ saat kita rekon, saudara Paul ini juga ikut. Kita berbeda mobil, Paul di mobil yang satu, si Hendrik di mobil yang lain. Disitulah Hendrik mencoba mengambil senjata petugas. Kemudian dia sudah mengokang senjatanya. Di situ sempat direbut lagi sama anggota. Pada saat terjadi saling rebut-merebut, disitulah senjatanya meletus, melubangi langit-langit mobil. Kemudian pada saat itu Kanit yang ada di depan mobil langsung berinisiatif melakukan tindakan tegas kepada si Hendrik. Oke. Tepat Jadi memang harus mengenai dilakukan bagian dada, kemudian pelurunya menembus ke sofa mobil. Oke. Karena melakukan perlawanan bahkan berupaya menyerang petugas saat prarekonstruksi. Saya ke Bung Paul. Betul. Anda menyesal melakukan ini? Bung Paul, boleh didekatkan lagi mikrofonnya? Iya. Ya, Anda menyesal Memang melakukan saya sangat menyesali atas perbuatan kami yang kami lakukan, Mbak. Sebelumnya saya minta maaf, memohon maaf kepada seluruh masyarakat karena atas perbuatan kami seluruh masyarakat sudah banyak yang sudah resah melihat aksi perampokan kami. Oke. Ya, Mbak. Baik. Dan pengembangan penyidikan masih terus dilakukan oleh pihak kepolisian. Terima kasih sekali lagi atas waktunya Pak Kasat Reskrim Polrestabes Medan, Kompol Raffles Marpaung. Terima kasih juga Bung P, tersangka dari kasus perampokan 6,8 kg emas di Medan, Sumatera Utara. Telah bergabung di Kompas Petang.